Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despiani Natalia. Saya dari program studi manajemen reguler plus dengan NIM 2892150260, mata kuliah ekonomi syariah. Dosen mengaku dengan Bapak Imhar MM. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester 4. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin menjelaskan perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, ada sistem ekonomi kapitalitas. Sistem ekonomi konvensional, suatu sistem ekonomi tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat setempat. Sistem ekonomi konvensional terdiri dari atas ekonomi kapitalitas dan sistem ekonomi sosialis. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 Masehi yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Di sini juga ada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Kedua, persaingan bebas. Ketiga, kebebasan penuh. Keempat, mementingkan diri sendiri. Kelima, mekanisme harga sebagai penentu. Dan yang keenam, campur tangan pemerintah yang minim. Di sini ada dampak sistem ekonomi kapitalitas. Yang pertama, ada mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan karena setiap individu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan sekelompoknya. Yang kedua, persaingan bebas yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalitas akan mewujudkan produksi harga ke tingkat yang wajar dan rasional. Dan yang ketiga, ada mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaiknya melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis. Nah, di sini ada perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi terhadap sekelompok pihak atau kaum marginal oleh kelompok pemilik modal, memunculkan paham sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Perkembangan ini lebih lanjut dari paham sosialis adalah paham komunisme. Sistem ini lahir sebagai bentuk keprihatinan Karl Marx atas muncul penderitaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu terjadinya akumulasi atau pengisapan modal oleh kelompok golongan tertentu. Nah, sistem ini muncul pada abad ke-20 dan di mana mekanisme pasar ini yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahkan, sistem kapitalisme telah mengakibatkan terjadinya kelusuan ekonomi yang ditandai dengan munculnya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatnya kesengsaraan masyarakat. Ada juga ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ada kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, dan di mana kepemilikan individu ini tidak diakui dalam sistem ekonomi sosialis. Harta yang dimiliki individu merupakan pemberian dari negara yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh negara. Yang kedua, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga hal ini mampu meminimalkan tingkat kemiskinan yang sering terjadi karena ketiadaan kesempatan atau akses dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan keras merupakan salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya menganut sistem komando. Dan yang keempat, ada setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Nah, di sini ada kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi sosialis sebagai berikut. Yang pertama, ada nasib kaum lemah atau kaum marginal sangat diperhatikan dalam sistem ekonomi sosial. Yang kedua, tidak adanya pengangguran karena tujuan utama dalam sistem ini adalah pemerataan kesempatan di berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran yang merata karena adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam perekonomian. Dan ada juga kekurangan sistem dalam ekonomi sosialis. Yang pertama, ada sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi komando, dan di mana segala kebijakan berpusat dari negara sehingga hal ini akan menghilangkan kebebasan untuk berkreasi dari setiap warga negaranya. Yang kedua, pemilikan individu tidak diakui sehingga hilangnya kebebasan individu dalam memiliki harta dan kekayaan. Yang ketiga, pemerataan yang bersifat absolut dan pemilikan individu yang tidak diakui mengakibatkan hilangnya
motivasi bekerja dari warga negara. Dan yang terakhir ada penguasaan harta oleh negara mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.